Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Suatu malam, pada bulan Januari tahun 2010, setelah sehari melaksanakan puasa Riyadhah Senin Kamis, Mbah Wirya akan pergi tidur. Ketika mulai memejamkan mata, masih dalam keadaan tidur ayam, tiba-tiba Mbah Wirya merasa ada yang menggoyang-goyangkan kakinya sambil memanggil-manggil namanya. Mbah Yud, Mbah Yud Wirya, bangun. Mbah Yud, ini aku, cicitmu, ingin bertemu. Mbah Wirya menggeragap bangun. Namun demikian, beliau sama sekali tidak takut, hanya sedikit kaget. Mbah Wirya pun bergegas duduk menelonjorkan kaki. Mata yang masih awas itu memandang tajam sesuatu yang ada di atas kakinya. Cahaya sebesar biji asem yang bersinar terang. Meskipun berwujud cahaya kecil, anehnya dia dapat berbicara dengan jelas, seperti anak kecil yang sudah dapat diajak bicara. "Kamu itu siapa? Kok manggil-manggil dan sudah tahu namaku?" tanya Mbah Wirya keheranan. "Mbah Yud itu bagaimana toh? Kecicit sendiri kok lupa yang merawat, membersihkan dan menempatkan aku dulu kan Mbah Yud toh?" Ujar cahaya yang bersinar terang itu ceplas-ceplos seperti suara anak kecil yang sudah pintar berbicara. Sek, nanti dulu. Jangan salah terima. Cucu dan cicitku itu banyak. Kamu itu cicitku yang ada di mana? Jakarta, Bandung, Semarang, atau dari Pontianak? Coba bicaralah lebih jelas, karena cucu dan cicitku tuh banyak, ujar Mbah Wirya. Aku cicitmu yang lahir di sini, Mbah Yud, yang lahir di Klaten. Aku ini cicitmu sungguhan. Ibuku sekarang masih ada di sini karena masih cuti. Aku Senen Legi. Sudah jelas toh Mbah Yud? Jelas cahaya itu. Oh iya. Sekarang aku tahu. Kamu anaknya Emi, cucuku yang lahir Senin Legi minggu yang lalu toh? Tanya Mbah Wirya meyakinkan. Betul Mbah Yud. Terima kasih Mbah Yud sudah bersedia merawat, membersihkan dan mengubur aku dengan baik. Aku minta maaf karena telah merepotkan dan sekarang aku minta tolong sekali lagi kepada Mbah Yud. Tidak apa-apa kan cicitmu minta tolong? Ya tidak apa-apa, asalkan jangan mengganggu keluarga dan tetangga sekeliling sini. Sudah, sekarang katakan, kamu mau minta tolong apa? Asal aku dapat melaksanakan dan bukan yang dilarang, akan aku kerjakan, ujar Mbah Wirya. Itu loh Mbah Yud, yang menempatkan aku itu belum pas. Aku ditempatkan di depan rumah, di bawah jendela. Nanti kalau kelupaan lalu diinjak-injak orang bagaimana? Nanti jika tidak sengaja ada yang membuang air ke bawah jendela, lalu menyiram tubuhku, aku bisa kedinginan toh Mbah Yud. Belum lagi kalau ada orang yang nyapu atau membuang sampah ke bawah jendela, mataku bisa kelilipan kan Mbah Yud. Ya benar juga. Lalu maumu bagaimana, Cit? Makanya aku mau minta tolong.
Pindahkan aku ke Sasono Loyo Pengkol dekat Mbah Yut Kakung. Aku ini kelak bisa besar loh Mbah Yut. Kalau aku tetap di sini lalu dilupakan, diinjak-injak orang juga, apa ndak kasihan? Mendengar permintaan tersebut, Mbah Wirya terhenyak, lalu teringat kejadian sebelumnya. Tanpa sadar, beliau melamun. Emi yang bekerja pada sebuah perusahaan furnitur di Jakarta, suatu hari menelpon ayahnya di Klaten. Dia bercerita kandungannya sakit dan sudah beberapa hari mengalami pendarahan yang belum berhenti sampai saat dia menelpon. Padahal usia kandungannya baru kurang lebih 7 minggu. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata kandungan itu tidak bisa lagi dipertahankan dan tentu saja bayinya harus digugurkan demi keselamatan si ibu. Emi sempat menyesali keadaan ini, yang mungkin tidak akan terjadi apabila dia tidak melakukan pekerjaan berat. Harus naik turun tangga gedung tingkat untuk sekedar memeriksa barang-barang produksi yang akan dipasarkan. Melalui telepon tersebut, Emi dan sang ayah berunding. Akhirnya, ayah Emi yang bekerja pada sebuah rumah sakit umum kota Klaten menyetujui kandungan Emi digugurkan agar lebih murah dan lebih tenang karena ditunggui orang tua yang kebetulan dua-duanya perawat senior. Pengguguran pun dilakukan di Klaten, tepatnya di tempat orang tua Emi bekerja. Abortus yang dilakukan atas alasan kesehatan berlangsung lancar. Setelah janin dikeluarkan, Emi pun dikuret. Malam harinya, tepat pada tengah malam, Pak Karno, ayah Emi, menyerahkan buntalan kepada Mbah Wirya. Minta tolong agar janin keluron anak Emi tersebut dirawat, dijawab, sekaligus dikuburkan. Mulanya karena wujud si janin masih berupa darah beku agak kemerahan, apalagi umurnya baru kira-kira 7 minggu. Mbah Wirya mengira belum termasuk janin keluron. Karena itu Mbah Wirya tidak merawatnya seperti perawatan janin keluron pada umumnya. Kuburannya pun tidak pada tempat seperti kuburan umumnya sehingga sering dilalui orang. Beliau memasukkan buntalan tersebut ke dalam cepukan, lalu membungkus mori putih seperti memoncong. Namun demikian, beliau menguburnya hanya seperti orang mengubur plasenta, ditempatkan pada triasan rumah, di bawah jendela. Ternyata hal ini merupakan suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Mbah Yut pripun, kok malah melamun? Suara itu menyadarkan lamunan Mbah Wirya. Oh iya, aku paham, jawab Mbah Wirya. Iya Mbah Yut, lagi pula kenapa aku harus diikat seperti pocong? Aku jimpe, keju Mbah Yut. Mbok ya tolong dilepas saja. Kalau begitu aku tidak keberatan. Tetapi karena kamu masih punya orang tua, juga kakek dan nenek, nanti akan aku rundingkan hal ini terlebih dahulu kepada mereka kalau setuju. Biar besok ayahmu yang sekarang sudah kembali ke Jakarta ditelepon agar pulang sebentar untuk menggendongmu pindahan ke Sasono Loyo Pengkol, ujar Mbah Wirya menyanggupi. Matur nuwun Mbah Yut, besok kalau memindahkan aku, boleh ya aku minta juga kain jarit dan selendang yang paling Mbah Yut sukai. Selendang warna hijau dan kain jarit motif bulus angrem. Benar kan Mbah Yut? Loh, kok kamu bisa tahu? Mbah Wirya keheranan akan kewasisaan cicitnya yang belum juga seumur jagung. Loh kan aku benar-benar cicim Mbah Yut. Kelak kalau aku sudah besar, aku akan menunggu ibu dan menolongnya. Aku juga akan mendampingi dan membantu Mbah Yut. Mbah Wirya pun tersenyum bahagia. Namun cahaya itu tiba-tiba diam.
Setelah menunggu beberapa saat, dia bersuara lagi. "Aku pamit ya Mbah Yud, biar Mbah Yud bisa istirahat." Si Cahaya pun mohon diri. Paginya keluarga itu berunding dan mereka semua setuju untuk memindahkan Cicit yang mendatanginya semalam. Mbah Wirya pun menyuruh Emi berkabar dengan suaminya yang ada di Jakarta. Khususnya meminta agar dia bisa izin pulang sebentar ke Klaten untuk memindah kuburan anaknya. Hari Kamis sore, suami Emi datang dari Jakarta untuk meyakinkan apa memang benar anaknya sendiri yang minta dipindah. Dengan bimbingan Mbah Wirya, suami Emi bersemedi di depan kuburan anaknya. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, ia berhasil berhubungan batin dengan sang anak. Seberkas cahaya sebesar biji asam dapat dilihatnya, meminta supaya dipindahkan ke dekat kuburan Mbah Yud Kakung. Suami Emi tidak ragu-ragu lagi. Hatinya sudah mantap. Tekadnya sudah bulat untuk memindah kuburan anaknya besok pagi ke Sasono Loyo Pengkol, dekat dengan kuburan Mbah Yud Kakung yang sudah meninggal terlebih dahulu. Hari Jumat pagi, setelah menjalankan sholat subuh berjamaah, Mbah Wirya dan sekeluarga, ayah, suami Emi dan Emi menggali kuburan sekecil setelah berdoa dan menyampaikan niat untuk memindah kuburan si jabang bayi Kliuron. Tidak dalam, hanya sekitar setengah meter, ketika buntalan mori putih sudah ditemukan. Semua yang hadir heran. Bagaimana tidak? Sudah ditimbun tanah selama 1 minggu, kain morinya masih bersih. Tidak tertempeli kotoran sedikit pun. Mbah Wirya lalu menyuruh membuka tali pocongnya. Sementara beliau sudah menyiapkan kain jarit tulus angrem dan selendang hijau pesanan Cahaya penjelmaan si Kliuron. Jasad tersebut dipindah cepukan, lalu dibuntal kain mori pada lapis pertama. Dilanjutkan dengan kain jarit. Setelah itu suami Emi diberi kalung selendang hijau oleh Mbah Wirya untuk menggendong jasad sang anak. Setelah semua siap, jasad digendong menuju Sasono Loyo Pengkol. Para pelayat yang notabene hanya keluarga sendiri mengikuti di belakang sesampainya di kuburan. Pak Emi yang kebetulan menjadi juru kunci makam sudah menyiapkan galian kuburan kecil di samping kuburan Mbah Wirya Kakung. Jasad pun dikubur, ditimbuni tanah dan diberi tanda batu merah sebanyak 2 buah. Bunga mawar dan melati petikan kebun sendiri tidak lupa ditaburkan di atasnya. Sejak saat itu, arwah janin yang lahir sebelum waktunya tersebut sudah tidak pernah menunggu atau sudah tidak pernah mengganggu atau memperlihatkan diri lagi. Mungkin sudah tenang dan nyaman di alam sana bersanding dengan Mbah Yud Kakung. Hal ini betul-betul menunjukkan keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau Dia sudah berkehendak, tidak ada hal yang tidak mungkin. Hal yang muskil seperti apapun kalau sudah dikehendaki, pasti terjadi. Atau kun fayakun. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita misteri di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.